Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 548 Raja Iblis Kelas 8. Wuih. Angin dingin bertiup kencang, dan seluruh tempat itu dipenuhi dengan energi iblis yang mengerikan. Raungan iblis yang memekakkan telinga dapat terdengar dari segala arah, bergema di seluruh langit di atas lembah, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Para iblis menyerbu keluar dari sarang iblis. Mereka yang keluar sebagian besar adalah Raja Iblis, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis jiwa tempur. Namun, ketika para iblis jiwa tempur ini tiba, mereka segera menjauhkan diri dari para Raja Iblis itu dan berlari ke area luar tingkat pertama. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, Jiang Chen dan teman-temannya bergerak mendekati sarang iblis. Mereka tidak menunjukkan minat pada para iblis jiwa tempur yang berlarian menjauh. Sasaran mereka adalah Raja Iblis yang menakutkan. Hanya jiwa iblis dari Raja Iblis tersebut yang dapat dijual dengan harga yang bagus. Di benua ilahi, mencapai alam Raja Tempur adalah persyaratan dasar untuk bertahan hidup, karena hanya Raja Tempur yang memiliki ruang untuk bertahan hidup di negeri ini. Bahkan Kaisar Tempur tidak dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat di negeri ini. Ini adalah dunia yang luar biasa, dunia dengan energi yuan alami yang sangat padat. Benua Timur tidak memiliki cara untuk membandingkannya. Ada begitu banyak iblis di sini, aku sudah melihat sekitar 9 Raja Iblis di tempat ini. Tan Lang berkata sambil mendesah. Hehe, ayo kita bunuh mereka semua. Iblis bisa berkembang biak dengan sangat cepat, jadi jika kita tidak membunuh mereka lebih banyak, tidak akan butuh waktu lama sebelum iblis bangkit berkuasa sekali lagi. Terlebih lagi, ketika jumlah iblis mencapai jumlah yang tidak dapat dibendung oleh alam iblis ini, mereka akan sekali lagi menyerbu wilayah manusia. Karena itu, kita tidak perlu merasa bersalah membunuh orang-orang ini. Tyrant tersenyum jahat, memperlihatkan warna aslinya. Dia bahkan tidak menyertakan simbol Amitabha dalam kata-katanya. Jangan tunjukkan belas kasihan, ayo kita bunuh. Jiang Chen berteriak, lalu melesat maju. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang suci surgawi yang kini sepenuhnya tertutupi oleh lapisan api merah menyala. Terkena dampak api ini, semua energi iblis mulai mundur. Aduh! Raja Iblis terkejut saat melihat manusia muncul di garis pandangnya. Jelas, ia tidak menyangka akan ada manusia yang berani datang ke jantung level pertama. Tak lama kemudian, Raja Iblis bereaksi. Ia segera menyerang Jiang Chen dengan tubuhnya yang besar. Mati. Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Api yang membakar menari-nari dengan ganas di pedang suci surgawi saat dia mengayunkannya ke arah kepala Raja Iblis. Puci. Pedang suci surgawi sangat menakutkan, dan menjadi sangat kuat setelah disempurnakan lebih lanjut oleh Jiang Chen. Pada levelnya saat ini, tidak ada senjata raja yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan jika harus berhadapan dengan senjata kaisar biasa, kekuatannya masih dapat disamai. Satu-satunya kekurangannya adalah Jiang Chen belum menemukan semua bagian tubuh aslinya. Hingga saat ini, ia hanya menemukan 3 bagiannya, sedangkan 4 bagian sisanya terluka di berbagai tempat di alam Saint Origin. Jadi, meskipun Jiang Chen benar-benar ingin mengumpulkan semuanya, ia harus melakukannya secara perlahan. Raja Iblis kelas 4 diiris menjadi 2 oleh Jiang Chen. Tubuhnya terbakar oleh kobaran api yang berubah menjadi lautan api. Jiwa iblis melompat keluar dari keterampilannya dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Di sisi lain, 2 Raja Iblis yang tangguh menyerang Tyrant pada saat yang sama. Tubuh Tyrant memancarkan aura Buddha yang menyilaukan. Tanpa ragu, dia dengan kuat menghantamkan telapak tangannya ke arah 2 Raja Iblis, melepaskan telapak tangan Buddha yang besar. Karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka, kedua Raja Iblis itu meledak dari telapak tangan Tyrant sebelum mereka bisa melakukan apapun. Sangat lemah. Tyrant dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan dia tidak lagi terlihat seperti seorang biksu. Dia menyerang dengan ganas, terus-menerus melancarkan serangan mematikan. Dalam sekejap mata, dia membunuh 4 Raja Iblis. Tidak mau kalah, Jiang Chen juga membunuh 4 Raja Iblis. Tan Lang sedikit lebih lemah dari mereka, tetapi dia juga membunuh 1 Raja Iblis kelas 4. Ini sebenarnya hasil yang cukup bagus, karena tidak mudah bagi prajurit biasa untuk membunuh Raja Iblis dengan level yang sama. Dalam sekejap mata, mereka telah membunuh semua Raja Iblis di lembah ini. Namun, tidak ada satupun dari Raja Iblis ini yang terlalu kuat. Yang terkuat hanyalah Raja Iblis kelas 5. Bagi Jiang Chen dan teman-temannya, tidak ada satupun dari iblis ini yang dapat menjadi tantangan atau ancaman nyata bagi mereka. Tidak ada Raja Iblis yang kuat di sini. Jika ada Raja Iblis kelas 8 di sini, kita bersaudara bisa bertarung bahu-membahu melawannya. Itu akan menyenangkan, kata Tiran dengan tidak puas. Kita tinggal di sarang iblis ini untuk sementara waktu. Mulai sekarang, kita akan membunuh setiap iblis yang keluar dari sana, tidak menyisakan satupun dari mereka. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kita melihat Raja Iblis yang kuat muncul dari sarang itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum.
Setelah itu, ketiganya membentuk formasi segitiga, mengepung sarang iblis dengan rapat. Belum lagi para iblis itu berbadan besar, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa lolos dari mereka. Berdengung. Tak lama kemudian, pusaran di luar sarang iblis mulai bergoyang. Dalam sepersekian detik, lebih dari selusin iblis keluar dari sarang iblis. Namun, iblis-iblis ini tidak kuat, karena mereka semua adalah iblis jiwa tempur. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Chen membuka mulutnya dan memuntahkan bola api besar. Bola api itu berubah menjadi lautan api, menyelimuti setiap iblis. Teriakan kesakitan langsung terdengar, dan dalam sekejap mata, semua iblis terbakar oleh api, bahkan tidak menyisakan abu. Jiwa iblis mereka juga telah lenyap. Jiang Chen tidak tertarik pada jiwa iblis Combat Soul. Chen kecil, api macam apa itu? Kenapa begitu kuat? Sepertinya itu adalah predator alami para iblis ini. Tyrant tidak dapat menahan rasa penasarannya, dan bertanya. Dia telah melihat api Jiang Chen yang menakutkan sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya saat itu. Ini adalah api petir sejati yang aku serap selama kesengsaraan surgawi. Itu adalah eksistensi yang paling murni di bawah langit, pemangsa alami semua iblis. Apiku mengandung efek penekan yang kuat. Saat menghadapiku, iblis-iblis ini bahkan tidak dapat menggunakan lebih dari setengah kekuatan sejati mereka. Jiang Chen berkata. Keterampilan transformasi naga adalah rahasianya, dan dia tidak ingin membiarkan siapapun mengetahuinya, itulah sebabnya dia tidak menyebutkan api naga sejati. Namun, karena banyak orang tahu dia telah melalui kesengsaraan surgawi, tidak perlu menyembunyikan api petir sejati. Tidak heran. Kau benar-benar orang yang menantang surga. Kau tidak hanya selamat dari kesengsaraan surgawi, kau bahkan menyerap api petir sejati. Kau benar-benar membuatku merasa cemburu, kata tiran. Sialan kau, seorang pendeta seharusnya tidak peduli sama sekali dengan godaan duniawi, kau hanya pendeta palsu. Jiang Chen melotot ke arah tiran. Lihat, kurasa ada pria besar datang. Tiba-tiba Tyrant berkata. Sebuah eksistensi yang kuat kemudian melesat keluar dari pusaran yang bergoyang. Dilihat dari auranya, ini adalah Raja Iblis kelas 7. Jiwa iblisnya adalah yang paling berharga. Ayo serang bersama. Jiang Chen berteriak sambil mengayunkan pedang suci surgawinya. Pada saat yang sama, Tyrant mengambil manik-manik Buddha di lehernya dan melemparkannya ke Raja Iblis. Ledakan. Raja Iblis kelas 7 yang malang itu hanya bisa menjerit dengan sedih. Ia tidak memiliki kesempatan untuk melihat musuhnya sebelum ia terbunuh. Tubuhnya yang besar telah rusak parah, dan jiwa iblisnya telah diambil. Apakah kamu benar-benar harus melakukannya seperti ini? Tan Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Raja Iblis kelas 7 ini sebenarnya lebih lemah dari dua orang yang mereka temui sebelumnya, dan baik Jiang Chen maupun Tyrant akan cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Namun, mereka tetap menyerang bersama, dan tidak hanya itu, mereka bahkan menyerang dengan senjata raja mereka sendiri. Mereka hanya tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Lebih menyenangkan seperti ini. Tiran itu terkekeh. Selama beberapa jam berikutnya, ketiganya terus tinggal di luar sarang iblis. Tidak peduli iblis tingkat apa yang menjulurkan kepala mereka dari sisi lain pusaran, mereka akan langsung dibunuh oleh ketiga pria itu. Tidak seorang pun bisa meninggalkan lembah ini hidup-hidup dan melarikan diri ke tingkat pertama alam iblis. Hasil panen Jiang Chen sangat luar biasa. Hingga saat ini, ia telah memperoleh total 150 jiwa iblis Raja Iblis, 4 diantaranya berasal dari Raja Iblis kelas 7. Jika jiwa iblis ini ditukar menjadi pilyuan surgawi, jumlahnya tidak akan terbayangkan. Jika Jiang Chen secara pribadi membawa jiwa-jiwa iblis ini dan menukarnya dengan beberapa klan iblis, jiwa iblis kelas 1 dapat ditukar dengan 100 pilyuan surgawi, sedangkan jiwa iblis kelas 2 akan 2 kali lipatnya. Semakin tinggi kelasnya, semakin banyak pilyuan surgawi yang akan didapatkannya. Lebih jauh lagi, menukar jiwa iblis dengan pilyuan surgawi jauh lebih baik daripada menggunakan air suci 9 matahari. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari situasi di mana ia menjual air suci 9 matahari ke menara surgawi. Godaan air suci 9 matahari terlalu besar, bahkan sekte besar seperti sekte surgawi pun tergoda, apalagi para pembudidaya iblis itu. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, lebih baik tidak mengekspos harta karun seperti air suci 9 matahari kepada publik. Wih! Angin dingin tiba-tiba bertiup saat pusaran itu mulai bergoyang hebat. Sejumlah besar energi jahat meledak dari pusaran itu. Bisa dibayangkan, Raja Iblis yang keluar pastilah makhluk yang menakutkan. Chen kecil, Raja Iblis kelas 8 akan datang. Mata Tyrant berbinar. Mari bersiap untuk bertempur. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Jiang Chen. Mereka telah menghabiskan beberapa jam terakhir membantai para iblis, dan akhirnya, mereka berhasil menarik perhatian satu iblis yang kuat. Raja Iblis kelas 8 tidak mudah dihadapi, jadi Jiang Chen dan Tyrant berencana untuk menyerang bersama. Setelah mereka membunuh Raja Iblis kelas 8 ini, mereka akan pergi dari sini dan mencari gua iblis lainnya. Suara gemuruh menggetarkan tanah terdengar di seluruh lembah.
Pusaran itu tampak mengamuk saat sinar hitam melesat ke langit dari pusat pusaran. Raja Iblis setinggi hampir 90 meter melesat keluar dari pusaran. Tubuhnya begitu besar hingga tampak seperti gunung kecil. Ia benar-benar jelek, dan wajahnya cukup ganas untuk membuat hampir semua orang yang melihatnya merinding. Begitu sampai, Raja Iblis kelas 8 langsung menatap Jiang Chen dan teman-temannya. Matanya menyala dengan amarah yang membara. Ia tahu bahwa ketiga manusia terkutuk ini adalah pelakunya, orang-orang yang menyebabkan semua masalah di sini. Lebih buruknya lagi, sebenarnya ada seorang biksu di antara mereka. Raja Iblis kelas 8 melepaskan auranya sepenuhnya, menyebarkan kekuatan jahatnya ke seluruh tempat. Mulutnya penuh dengan taring tajam, masing-masing panjangnya lebih dari 1 meter, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Raja Iblis kelas 8 melambaikan kedua telapak tangannya secara bersamaan, membidik Jiang Chen dan Tyrant. Adapun Tan Lang, tampaknya Raja Iblis ini dapat mengatakan bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka, dan karenanya tidak menganggapnya serius. Karena Tan Lang juga tahu batas kemampuannya, dia dengan cepat mundur, menjaga jarak aman dari pertempuran yang akan terjadi.